dalam memperingati sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini 3 April 2015. Setiap tahun kita rayakan peristiwa yang luar biasa ini. Ingin kembali saya baca firman Allah bertelian dengan sengsara dan kematian Yesus Kristus, dan saya berikan tema seturut dengan tema tahunan kita, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Tema hari ini kematian Yesus Kristus memberikan 4 jawaban bagi manusia. Matius 27 ayat 45 sampai 56 merupakan bagian firman yang kita baca pada hari ini dengan judul Yesus mati. Kematian Yesus Kristus berbeda dengan kematian siapapun, karena peristiwanya tidak demikian yang kita saksikan dalam film lewat lagu yang dinyanyikan oleh Kor Hosana. Berikan dulu tepuk tangan untuk paduan suara kita ini, karena memang mereka semakin mantap di dalam pelayanan menyanyi. Saya melihat bahwa kematian Yesus Kristus Tuhan kita adalah sesuatu yang luar biasa karena lain daripada yang lain. Kita baca bagaimana peristiwa kematiannya begitu luar biasa yang didahului oleh olok-olokan yang luar biasa. Kematian Yesus Kristus merupakan penderitaan yang luar biasa dan olok-olokan dan hinaan yang begitu dahsyat. Tidak ada seorang pun yang peristiwa kematiannya mengalami seperti ini. Tidak pernah ada, tercatat dalam sejarah, hanya seorang bernama Yesus dari Nazaret yang matinya diolok secara luar biasa, penderitaannya secara ajaib. Namun semua itu bukan secara kebetulan, masuk dalam rancangan kekekalan Tuhan Allah. Dan saya berikan tema hari ini, kematian Yesus Kristus memberikan 4 jawaban bagi manusia. Yang pertama, jawaban terhadap waktu. Ayatnya yang ke-45 berkata di sana, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Waktu. Waktu bukan urusan menit, bukan urusan juga jam, bukan urusan juga hari, bukan urusan minggu, bulan, tahun, abad. Seorang bernama Benjamin Franklin, seorang pengacara Amerika terkenal, dia bilang begini: Anda mencintai kehidupan, jangan membuang-buang waktu, karena kehidupan dibentuk dari waktu. Dengarkan sekali lagi, Benjamin Franklin, seorang pengacara Amerika terkenal, berkata begini: Anda mencintai kehidupan, jangan membuang-buang waktu, karena kehidupan dibentuk dari sana. Jadi hidup kita ini dibentuk oleh waktu. Firman Allah berkata manusia cuma bisa hidup sampai 70 dan 80, lebih dari itu kegelapan, kelemahan mewarnainya. Itulah ungkapan waktu. Jadi kalau kita mencintai kehidupan, kita tidak boleh buang-buang waktu. Jadi waktu yang Tuhan berikan pada kita bukan nanti, bukan besok, minggu depan, bulan depan, tahun 2016. Tapi waktu yang Tuhan berikan pada kita lah hari ini, yang terdiri dari 24 jam. Disitulah Tuhan berikan waktu itu bagi kita. Nah, karenanya waktu itu membentuk kehidupan kita. Karenanya setiap menit harus berarti, setiap jam harus berarti, setiap hari harus berarti. Dan hari ini menentukan hari yang akan datang. Karena itu masa depan kita berada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam hari ini. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai hari esok. Kita bermalas-malasan pada hari ini, kita akan miskin di hari esok. Kita tidak mau belajar pada hari ini, tidak mau berjuang dan meraih sesuatu pada hari ini, maka hari esok kita gelap. Karena hari esok cuma tuaian dari apa yang kita tabur pada hari ini. Karenanya waktu begitu penting. Dia memberikan jawaban terhadap waktu. Karena waktu kita begitu kita sia-siakan. Berapa banyak orang duduk di warung dan ngobrol sia-sia. Berapa ibu-ibu yang tidak ngurus rumah tangga dan anaknya, dan hanya menyeberang ke tetangga cari kutu ketemu digigitin. Bapak ibu lihat bagaimana 2 anak kecil masuk di mobil dan mati dalam mobil. Diskusi dalam TV One mengatakan kenapa 2 anak ini masuk. Sedangkan mobil orang berdalam mobil itu cuma 2 saja. Pintu dibuka dari dalam dan pintu dibuka dari luar. 2 anak kecil ini mati dan diskusi mengatakan bahwa di mana orang tuanya.
Apakah orang tuanya menyeberang ke rumah tetangga ketemu, tetangganya cari kutu ketemu digigitin dan anak diterlantarkan entahlah. Apakah dia sibuk mencari uang karena pergumulan nafkah? Apakah dia sibuk juga untuk pergi ke fitness center? Tidak tahu alasannya. Fakta di lapangan berkata 2 anak kecil ini mati dalam mobil. Salah siapa? Nah, mereka tidak mendambakan bahwa mereka akan mati pada saat usia kecil begitu. Waktu mereka masih panjang untuk menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Karenanya pada waktu penyerahan anak setiap minggu keempat, saya punya doa begini, ya Tuhan, hamba berdoa lepaskanlah mereka dari segala tantangan hidup, dari segala sakit penyakit mara bahaya yang mengancam nyawa mereka. Hamba patahkan segala sakit penyakit bahkan kematian. Lalu kalimat berikutnya, biarlah mereka hidup seturut dengan ketetapan Tuhan. Manusia boleh hidup 70 sampai 80. Kalau mereka belum meraih usia 70 sampai 80, aku keberatan, mereka pulang ke surga. Karena janjinya begitu. Dan Tuhan tidak berdusta. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi janji Allah tinggal tetap. Kita boleh meminta janji Tuhan. Karena Allah bekerja bukan berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu karunia-Nya. Tapi perasaan tidak menentukan Tuhan Allah. Karena perasaan lebih diwarnai oleh keadaan. Kalau keadaannya lagi ribut, kita kacau balau. Keadaannya tenang, kita menyanyi. Tetapi anak Allah menderita penderitaan yang luar biasa. Dia tidak terganggu karena keadaan. Di kayu salib pun masih kebelas kasihannya nampak. Di kayu salib dalam film yang kita saksikan tadi, maupun nyanyian yang mewarnainya oleh kor Hosana, apa saudara punya hati tergugah? Atau saudara berkata, peristiwa lama? Apakah hatimu tergugah menyaksikan apa yang sedang terjadi? Anak Allah sedang menderita. Air mata saya tumpah, batin saya gemetar kalau bukan kasih. Lautan menjadi kering, bintang di langit tidak ada, bulan dan matahari tidak bersinar karena kasih Allah mengerjakan semua itu. Bunga tidak mekar, semua menjadi hampa, tidak ada yang kita rasakan. Justru kasih itulah yang membuat kita merasakan sesuatu. Karena kasih kita dapat berbagai berkat materi, rohani, jiwani, yang semua berasal dari tangan Allah. Firman Tuhan berkata, dari atas datang segala anugerah, rahmat dan kasih sayang Tuhan. Nah, karena itu apa yang hendak kita banggakan. Biarlah Tuhan menolong kita dalam perayaan Jumat Agung ini. Kita tidak merasa takabur dan menjadi sombong hanya karena berkat Tuhan yang ada pada kita lebih dari orang lain. Biarlah kita merasa bahwa itu satu berkat dan anugerah yang Tuhan bisa memberi dan dia juga berhak mengambilnya. Itulah yang Ayub katakan kepada istrinya, hei perempuan dursila, mengapa engkau hanya menerima sesuatu yang baik dari Tuhan dan menyukurinya, sedang kau tidak mampu untuk menerima sesuatu yang tidak masuk akal, yang di luar agenda dan schedule kita, dan kau tidak mampu untuk mengangkat tangan dan menyukurinya. Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya inilah kehidupan itu. Jadi kita lihat di sini bahwa kehidupan yang kita jalani adalah tumpukan waktu. Dan olehnya hari ini kita sadar bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia mati kegelapan 3 jam. Dan kegelapan itu bukan sekedar kebetulan, masuk rancangan Allah. Sudah baca kitab Keluaran bagaimana bangsa Israel keluar. Dan berbagai mujizat yang oleh sebatang tongkat yang datang dari Musa. Salah satu mujizat dari sekian banyak mujizat itulah kegelapan 3 hari. Bangsa Mesir tidak melihat apapun. Bahkan Alkitab mencatat tidak seorang pun yang berani angkat kaki atau lepas dari tempat tidurnya. Karena tidak sesuatu pun cahaya, baik apapun yang ada di Mesir, Tuhan Allah yang mematikannya. Berarti itu sudah bayangan, Yunus dalam perut ikan, sudah satu kegelapan yang menutupinya lewat perut ikan. Itu semua gambaran dari 3 jam yang Yesus sedang akan alami nanti pada peristiwa kematiannya. Berarti semua kegelapan yang ada di dunia ini masuk dalam rancangan Tuhan. Ada masa-masa terang dalam karier kita, ada masa-masa terang dalam kesehatan kita, ada masa-masa terang dalam nikah kita, ada masa-masa terang dalam rumah tangga kita, ada masa-masa terang yang apa yang menjadi impian besarnya kita. Tapi siapkah kita juga menghadapi masa gelap?
di mana kita diterjang oleh penyakit yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Berapa banyak penyakit yang kita tidak tahu penyebabnya. Dalam rombongan Holy Land Tour yang terdiri dari 36 orang termasuk yang mempunyai travel bureau, Bapak Simon Aditan, beliau yang pimpin 35 orang termasuk saya dan ibu. Kita berangkat dan berbagai macam penyakit disembuhkan orang-orang yang mengikuti tur ini. Seorang hamba Tuhan yang ada di antara kita, dia begitu sakit duduk di atas kursi roda dan lumpuh. Penyakitnya aneh. Istrinya bilang sama dia, "Pak, perutmu terlalu besar." Dia sudah diet, nggak turun-turun juga perut. Dia fitness untuk turun pun perut turun, keren, penampilan oke. Tapi karena dia angkat itu, di fitness itu ada angkat beban yang berat itu, maka saraf kejepit. Penampilan oke, tapi saraf kejepit. Ini kesaksian dari rombongan kita ke Holy Land Tour. Karena banyak desakan meminta supaya Holy Land Tour diadakan sekali lagi. Maka 19 April sampai 19 Oktober sampai 29 Oktober tahun 2015 ini, rombongan kembali akan berangkat. Telah terdaftar 41 orang. Bapak Ibu saudara akan melihat jalan Via Dolorosa yang dijalani oleh Tuhan Yesus dengan pikul salib dan jatuh. Orang mengusulkan sama si Tuhan ini, sudah istrinya bilang udah jangan ikut. Tapi dia ikut pakai kursi roda. Dia sudah bisa jalan. Karena pada saat kesaksiannya itu dia berkata bahwa dia rindu untuk ketemu dengan saya untuk mendoakannya. Tetapi sulit untuk berjumpa menurut kesaksiannya. Lalu tiba-tiba di Ambon, karena dia orang Ambon, maka di Swiss Bell Hotel ada pelayanan di sana. Saya ditempatkan panitia di situ. Dan saya turun dari lift, duduk di ruang tamu, minta untuk tunggu jemputan untuk pergi pelayanan. Keluarlah dia dengan istrinya juga dari lift hotel yang sama. Dia kaget, dia itu pendeta Yakob Nahwai. Dia desak istrinya, "Ayo Pak, dorong ke sana, biar saya didoakan oleh beliau." Dan didoakan dengan imannya, dia berdiri dan dia berjalan. Jadi penyakitnya itu sudah oke punya, dilepaskan Tuhan. Tapi tetap ada pegal-pegal sedikit, dia pergi periksa, dia pergi urut. Dan urut itu pakai minyak. Istrinya bilang sama dia, "Jangan masuk kamar mandi dengan kaki yang ada minyak, nanti kau terpeleset." Tunggu. Dia nggak sabar, dia masuk ke kamar mandi, terpeleset, dan istrinya pegang, istrinya jatuh, dia juga tiban istrinya. Kakinya kembali sedikit sakit lagi, istrinya juga kaki sakit. Mereka berdua periksakan dokter, dan bagaimana kita mau pergi ini? Suaminya bilang, "Kita biar mati di Yerusalem aja, tetap mesti berangkat apapun yang terjadi." Dan akhirnya dengan kursi roda untuk menolongnya, dan pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Dan Tuhan buka jalan, dia lihat kiri, lihat kanan, gak ada seorang yang pinjam-pinjam berjalan jalan Via Dolorosa. Hanya dia sendiri dengan kursi rodanya. Seorang lagi yang asma, dari sejak SD kelas 6. Umurnya sudah masuk 60 tahun lebih. Yang saya saksikan orangnya semua lagi hadir dalam ibadah gini. Jadi kalau disuruh berdiri kan gak usah lagi. Ngerti? Karena kita tidak bicara soal manusia sekarang. Kita bicara soal Yesus Tuhan Kristus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang bikin buta melihat, tuli mendengar, dan timpang berjalan betul, yang kusta ditahirkan, bahkan yang mati bangkit kembali. Sinci ini asma, datang mengikuti kebaktian di Mawar Sarong. Setiap doa dia taruh tangan dan haleluya sembuh. 2 minggu sebelum berangkat ke Holy Land kambuh, dan dia periksakan dokter. Dokter bilang, "Wah, kamu gak bisa berangkat. Dingin di pesawat, dingin di sana, apalagi cuaca kau sebutkan begini-begini, berdasarkan informasi dari travel bureau. Pasti kau napa-napa di jalan." Dia paksakan, "Tidak dokter, saya mau pergi aja, biar saya mati aja di Yerusalem." Maka dokter kasih obat semprot. Jadi kalau kumat bengekmu itu, atau apa namanya tadi penyakitnya lagi itu.
Haleluya. Jadi semprot aja, buka mulut lu semprot. Nah dia taruh obatnya itu di bagasi. Jadi kan nggak bisa gampang kata kita berhenti. Nanti buka bagasi dulu. Mobil di sana tuh kan jalan tol semua. Jadi udah dia nggak pusing lah. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Nah itulah firman Allah. Barang siapa yang takut mati akan mati-matian. Barang siapa yang rela mati dan tidak mati-mati. Haleluya. Herannya sampai selesai mau pulang ke Jakarta, baru dia bersaksi kepada saya. Pak Yakob, saya puji Tuhan, dan inilah kesaksian yang sedang saya saksikan. Mujizat Tuhan berlaku, dan ada banyak lagi. Haleluya. Pertolongan Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan atas hari-hari kita. Nah karena itu kita percaya kepada dia dengan percaya yang sungguh, dengan hati yang luar biasa mengasihinya. Nah karena itu masa depan kita berada dalam tangannya, bukan dalam tangan apa yang kita kerjakan. Jadi waktu bagi kita adalah sekarang dan bukan nanti. Nah ada batas waktu untuk hidup kita di dunia ini. Kita tidak selamanya tinggal di dunia, ada batas waktunya. Segala perkara ada batasnya, termasuk hari-hari yang kita jalani. 70 sampai 80, lebih dari itu tidak ada lagi yang mampu kita kerjakan. Apakah kita mampu sekarang menunggu waktu Tuhan bagi kita? Yang menjadi pergumulan adalah kita butuh, mampukah kita menunggu waktu Tuhan? Kalau Tuhan adalah dia Tuhan atas waktu, Yesus Kristus Tuhan atas waktu, artinya dia menentukan kapan doa kita didengar, kapan penyakit kita disembuhkan, kapan problema kita mendapatkan jawaban, kapan pintu-pintu yang terkunci, sekian lama kita menantikan pintu itu. Lalu datanglah kunci yang berasal dari tangan dia sendiri untuk membukakan kesempatan-kesempatan itu. Maria dan Marta tidak sanggup untuk menunggu waktu. Mereka kirim kabar, orang yang kau kasih yang bernama Lazarus itu sedang sakit keras, datanglah sebelum dia mati. 4 hari kemudian baru Tuhan datang. Apakah dia tidak punya kasih? Sengaja dia menguji. Apakah mereka tergantung kepada apa yang sedang terjadi, atau kepada Allah yang mampu melakukan apa saja? 4 hari kemudian dia balik, dan Lazarus sudah busuk dalam kuburan. Dia bertanya, di manakah kamu menaruh dia? Itu pertanyaannya. Lalu mereka membawa dia kepada kuburan Lazarus. Dan Alkitab mencatat dan menggarisbawahi, di hadapan kuburan itu dia menangis. Pertanda bahwa dia peduli. Pertanda bahwa dia begitu perhatikan kita, sampai firman-Nya, rambut di kepalamu aku hitung, dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Dan setelah dia menangis, Alkitab berkata dia angkat tangan dan menengadah ke atas. Seperti anak buah yang lapor sama bos. Bos, sekarang saya mau bertindak, izinkan hal ini terjadi. Dalam kondisinya sebagai manusia, dia tahu tata krama dan aturan sopan santun. Dia berkata, segala perkara, segala kuasa di sorga dan di bumi diserahkan Bapa ke dalam tanganku. Sudah bisa dia bertindak tanpa permisi. Sudah bisa dia berbuat apa saja tanpa siapapun berkata, ayo jalan. Sekarang bertindak, waktunya telah tiba. Tapi Alkitab berkata, diangkat tangan dan menengadah ke atas. Kristus adalah Tuhan yang mengerti sopan santun. Kehidupan ini harus diwarnai dengan tata krama. Harus diwarnai dengan sopan santun. Hai anak, hormatilah ibu bapamu. Itu tata krama. Dia berkata, jika kau masuk rumah orang, beri salam padanya. Itulah sopan santun dan tata krama. Bukan nyelonong aja terus sampai ke meja makan. Makan yang ada dihabisin semua, mentang-mentang teman dekat. Begitu kepergok sama yang punya rumah, gua udah makan nih. Gila lu, gua baru masak ini buat suami saya, terus 1 jam lagi dia balik. Bukan masalah makan gak boleh. Nah saya mau masak lagi, gua udah gak ada waktunya. Nah kalau kau masuk ke rumah orang, jangan pindah-pindah. Sekali masuk di situ 5 hari ada pelayanan, hari ke-5 baru keluar. Jangan begitu masuk. Ya, airnya dari sumur. Ya, bantalnya keras, kasurnya nggak empuk. Ya, AC nggak ada. Yang adanya cuma kipas angin. Lalu kau bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan berbicara bahwa bukan ini tempatku.
Dikit-dikit Tuhan ngomong, dikit-dikit Tuhan ngomong. Ini mah bukan Tuhan ngomong, lu yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, dia bilang begini, masuk ke rumah orang jangan pindah-pindah. Tapi kalau kau pindah gara-gara kipas angin, kau libatkan Tuhan Allah, itu bukan Tuhan Allah yang ngomong, lu yang ngomong. Makanya ada nubuat dan lu yang buat. Mana yang betul? Nubuatan atau lu buat? Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan tidak ada pada peristiwa untuk membela diri kita. Hanya untuk menyenangkan apa yang ada pada kita. Dia ada pada posisi disembah, dipuji, dan segala tangan bermuara ke atas bagi dia. Jadi dia mengerti sopan santun. Adakah orang yang sopan santun dari Tuhan Yesus? Udah enggak ada. Dia angkat tangan. Dan setelah dia angkat tangan, dia berteriak dengan suara keras, Lazarus keluar. Adakah sesuatu yang menghambat suaranya? Adakah sesuatu yang menghentikan apa yang dia katakan? Tidak ada. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi berdalam tangannya. Dia Tuhan atas waktu. Nah sekarang mampukah kita menanti waktu Tuhan bagi kita? Mungkin Bapak Ibu sementara dengar khotbah ini ada doa yang belum dijawab. Ada penyakit yang belum disembuhkan. Ada pergumulan di pengadilan yang belum ada jawabannya. Walaupun sudah ada pada tangan orang yang berhak meneken. Dan tekanan satu ini jatuh langsung selesai masalah. Mampukah kita menunggu waktu? Karena Yesus yang bangkit, Yesus yang mati dan bangkit antara orang mati adalah Tuhan atas waktu. Beri tepuk tangan dulu bagi dia. Masalah yang kedua yang saya lihat, jawaban yang kedua, jawaban terhadap ibadah. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sampai situ aja dulu. Jawaban yang kedua terhadap ibadah. Betapa rumitnya ibadah orang Yahudi. Ada ruangan yang bernama halaman, ruang suci. Seboleh sembarang orang yang bernama rakyat kebanyakan yang boleh masuk ruang suci. Apalagi ruang maha suci, Tuhan Allah akan membunuhnya. Hanya dia berputar-putar sekitar halaman. Allah menjadi jauh. Betapa rumitnya. Dan imam-imam yang bernama imam biasa hanya masuk sampai di ruang suci. Dan mereka melakukan tata krama ibadah yang begitu rumit. Orang kebanyakan lalu menganggap Tuhan Allah itu jauh. Tuhan Allah itu akbar, besar. Tuhan tak bisa dihampiri. Manusia tidak boleh datang langsung kepada Tuhan Allah. Harus melewati orang-orang yang bernama imam dan imam besar. Imam besar pun masuk 1 tahun sekali ke ruang maha suci. Dan dia tidak boleh masuk sembarang. Masuk dengan tata krama dan sopan santun. Dia harus memakai sebuah pakaian khusus. Kalau dia sendiri najis, dia akan mati, dibunuh Tuhan Allah. Karenanya begitu dia masuk ke ruang maha suci, dia harus bawa semacam tali. Dan ada kerincingan yang berbunyi. Setiap langkah kering, kering, kering. Dan kalau bunyi sudah tidak ada, berarti Tuhan sudah bunuh dia. Karena dia tidak layak masuk pada hari itu. Jadi lalu orang tarik dia dengan tali. Karena kalau dia tidak ditarik dengan tali, orang sekitar masuk, mati juga yang masuk untuk tolong dia itu. Makanya talinya itu panjang hanya di luar halaman. Semua orang bisa tarik dia. Bayangkanlah betapa rumitnya manusia bertemu dengan Tuhan Allah. Tapi begitu Yesus Kristus mati di kayu salib, tirai terbelah. Tirai pemisah antara imam dan imam besar, antara umat dan imam-imam itu terbelah, dikatakan dari atas sampai ke bawah. Kalau dari atas berarti yang mengerjakanlah Tuhan Allah sendiri. Berarti yang robek tirai pemisah itu bukan imam, tapi Tuhan Allah sendiri. Allah oleh rahmat dan anugerahnya mendatangi manusia, bukan menanti mereka. Dia datangi dan mencari, dan itu yang diperbuat Yesus. Dia pergi mencari mereka di perahu-perahu.
Dia mencari mereka di jalan-jalan. Dia cari mereka di pasar-pasar. Dia mencari mereka di bait Allah pada hari raya orang Yahudi. Dan dia cari mereka di sana. Disembuhkannya mereka. Ditahirkannya si kusta. Dibikinnya buta melihat dan tuli mendengar dan timpang berjalan betul. Semua problema ini dia selesaikan. Pertanda bahwa dia dekat dengan mereka. Lewat dialah Allah menjadi dekat dengan manusia. Lewat dia lagi, lewat Yesuslah. Berarti ibadah kita bukan ditentukan oleh gedung, puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur untuk gedung semewah ini. Luar biasa. Karena saya punya prinsip sesuai dengan kitab Nabi Hagai. Bahwa rumah Tuhan itu mesti besar. Dan dia mesti indah. Hagai berkata, kalau kau tinggal di rumah-rumah yang bagus, kenapa rumah Tuhan bocor? Berarti kalau rumah kita pakai AC, kantor kita pakai AC, mobil kita pakai AC, kenapa rumah Tuhan pakai AC kita rewel? Kenapa kita bilang, Tuhan kan lihat hati, bukan lihat luar. Betul, tapi apa yang ada di luar itu pantulan dari hati. Orang mengenal saudara dari bajumu. Orang mengenal saudara dari rambutmu. Orang mengenal saudara dari lipstikmu. Nah, itu tidak bisa dibohongin. Karena apa? Di luar cuma pantulan dari apa yang ada di hati. Siapa yang bilang? Pembaca hati. Siapa pembaca hati? Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apa kata Tuhan pembaca hati? Dia berkata penuh di hati melimpah keluar dari mulut. Kalau dia bisa melimpah keluar dari mulut, juga dari badan juga bisa. Berarti dengan lain kata, apa yang ada di luar hanya pantulan dari apa yang ada di dalam. Saudara seorang saleh, bajumu juga saleh. Saudara seorang duniawi, bajumu juga sangat duniawi. Itu nggak bisa dirubah, itu nggak bisa dibantah. Jadi kalau seorang rohani, bayangkan kita pergi ke Timur Tengah baru-baru ini, kita sampai di Mesir, kita sampai di Dubai, minta ampun, itu orang pakai baju sampai ke mata kaki, baik laki maupun perempuan. Udah begitu mata nggak boleh kelihatan, ketutup semua, hanya bola mata aja. Buset, kita pikirnya apa? Kalau syukur karena saya sudah sering lihat, nggak kaget. Tapi coba pertama kali saya lihat, waktu pertama kali saya diundang ke Eropa lewat Dubai. Waduh, begitu sama pergi ke WC, nongol seorang perempuan, saya kabur lari berteriak. Saya pikir setan berbaju hitam. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus saja, tidak memperlihatkan auratnya, tidak boleh memperlihatkan betisnya, tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang sensitif. Itu saja dia mengerti. Masa seorang Kristen yang saleh, yang mengikuti Tuhan Yesus, masa dia tidak mengerti? Saya tidak mendiskreditkan siapapun. Tapi marilah kita memperlihatkan bahwa kita orang-orang yang menampilkan Tuhan lewat baju kita, menampilkan Tuhan lewat kata-kata kita, menampilkan Tuhan lewat perbuatan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku. Jadi sebenarnya kalau kita sadar, baju yang kita pakai adalah baju Kristus. Dandanan yang kita pakai adalah dandanannya Yesus Kristus. Jalur saudara jangan bilang, oh iya, nanti kalau saya pulang ini sama rambut panjang, kayak Tuhan Yesus. Salah juga. Yang rambut panjang itu nasir Allah. Kau nasir Allah enggak? Tercatat pada KTP. Suami saja. Pekerjaan, suami, seorang istri. Kau kan bukan nasir Allah. Kita yang nasir Allah aja nggak boleh panjang rambut. Rasul Paulus gunting rambutnya. Jadi kalau saya laki-laki berdandan cara perempuan, maka saya menghina Allah yang menciptakan laki-laki. Jadi kalau saya perempuan berdandan seperti laki-laki, saya menghina Tuhan yang menciptakan perempuan. Makanya saya begitu lihat istri saya, dia nggak pakai skop, rambut segini sepinggang. Jadi waktu saya jumpa dengan ibu, rambut sepinggang, Pak. Rambutnya itu yang bikin getaran-getaran dalam batin. Saya berkata, ini wanita sejati. Berarti ada pria sejati, ada wanita sejati.
Jangan kita berdandan seperti laki-laki, tapi kita perempuan. Ini minta maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada perempuan-perempuan yang Jongenskap. Ya, ilah Jongenskap lagi. Haleluya bagi Tuhan. Jadi mari kita berjalan dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan bukan saja atas waktu, tapi dia Tuhan atas ibadah. Jadi sekarang kita sudah beribadah, kita tidak pusing lagi. Haleluya. Waduh, kalau kita mau lihat aturan, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus bikin potong domba Paskah. Itu harus berikatkan pinggang, harus makannya dengan aturan, dengan begini, dengan begitu. Nah sekarang kita beribadah kepada Tuhan Allah, sudah tidak lagi apa-apa. Tempat tidak menentukan kita lagi. Liturgi ibadah tidak menentukan kita. Angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, lipat tangan. Ada orang menyanyi dengan girang-girang, kau cuma begini aja, nggak apa-apa. Orang bertanya, bos, kenapa nggak terpasang? Saya nggak terbiasa. Gak apa-apa. Karena sudah bukan terbiasa lagi yang menentukan kita. Tapi adalah aneh, kalau ada orang lain yang berdatang kepada Tuhan duduk di sampingmu. Orang menyanyi, kau tidak menyanyi, karena kau jadi sandungan bagi dia. Tapi kalau orang menyanyi, kau menyanyi dengan sungguh, bukan menyanyi ikut-ikutan. Jadi kalau kita menyanyi dengan sungguh, sementara menyanyi penyakit disembuhkan. Sementara menyanyi persoalan diselesaikan. Sementara menyanyi Tuhan kasih kunci, tak ada berbentuk tembaga, dia terbuka dengan sendirinya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa ibadah tidak lagi menentukan apa-apa. Soal tempat, soal waktu, hanya soal manusianya. Dulu fokus pada tempat, dulu fokus pada pakaian, sekarang fokus pada si pemakai baju. Fokus pada Tuhan Allah, karena Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Jadi berfokusnya kepada manusianya, bukan lagi kepada tempat, kepada tata krama ibadah. Mau angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, bukan soal. Saudara di sini baru datang dari gereja, hanya sekedar dengar-dengar mau saron dan berbakti di sini dan rame-rame, tidak mengapa. Kau tidak suka rame-rame, tenang aja. Asal tenangmu itu membuat kau lebih dekat pada Tuhan Allah. Kalau kalau diammu itu tidak membuat kau lebih dekat pada Tuhan, nyanyi, nari. Sementara pujian kau keluar kemari, biarin. Tidak boleh ada yang larang kamu. Begitu kau orang larang kau lagi lompat-lompat sama Tuhan Allah, saya turun dari mimbar, bos duduk, jangan urus dia. Nanti Tuhan Allah yang urusin dia. Jadi kalau sudah mau menyanyi, haleluya. Semua bagi dia, tepuk tangan bagi dia, tepuk tangan bagi dia, siapapun tidak boleh, bagi dia saja. Nari bagi dia, tepuk tangan bagi dia, lompat bagi dia, haleluya. Semua bagi dia, bermuara hanya pada dia yang bernama Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu ibadah tidak lagi menentukan. Kenapa? Karena dia Tuhan atas ibadah. He's the Lord of worship. Jadi bayangkan, luar biasa kan? Nah dengarkan, bagaimana ayat-ayat yang menggambarkan Yesus adalah segalanya. Ada pemisah antara imam besar dan imam biasa dan rakyat biasa dalam berjumpa dengan Tuhan Allah bebas. Ibadah bagi orang percaya bukan pada liturgi, bukan pada tempat, tapi pada hati yang percaya kepada Allah. Beberapa ayat yang saya tampilkan bagi saudara. Baca bersama saya Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku adalah pintu. Jadi dulu orang masuk lewat pintu imam besar. Lewat korban-korban yang bernama kambing, domba, lembu jantan. Sekarang cuma berteriak nama Yesus, lalu Allah hadir. Jika dia manusia, dia akan bertanya, apa yang kau perlukan anak? Dan apa yang kita usulkan sama Tuhan lewat doa, Allah kerjakan dengan secara ajaib dan luar biasa. Baca lagi bersama saya apa dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia proklamirkan, akulah pintu, akulah jalan, akses kepada Tuhan Allah. Kita mengerti ada akses. Ada banyak orang yang gak bisa masuk ketemu orang tertentu, tapi Anda punya akses. Ada kenal dengan orang-orang dekat, itulah akses Anda. Sekarang Yesus berkata untuk kemana, untuk apapun berteriak dengan Allah, akulah pintunya, akulah jalannya. Jadi ibadah lalu menjadi gampang.
manusia bertemu dengan Tuhan Allah. Lalu begitu gampangnya. Sembari Anda duduk, Anda kontak dengan Tuhan. Dia hadir. Billy Graham, penginjil terkenal dunia, berkata, Allah hanya sejauh doa. Begitu kau tunduk, lipat tangan, atau tidak lipat tangan, hanya batinmu saja ngomong, tanpa teriakan-teriakan, sampai bikin kaget orang yang lagi tidur. Kau cuma berteriak, angkat hati. Ya Aba, ya Bapa, dengarkanlah doaku. Dia turun tangan dan bekerja. Apa enggak dahsyat? Yesus Tuhan atas ibadah. Panggil dia dan bertalian dengan ibadah. Hal-hal bertalian dengan Tuhan Allah menjadi gampang bagi kita. Baca bersama saya Efesus 3 ayat 12, bertalian dengan ibadah lagi. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk, garis bawahi jalan masuk. Berarti tidak ada jalan masuk yang lain, hanya lewat Yesus. Jalan masuk kepada siapa? Kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Berarti sekarang ibadah bukan lagi tempat, bukan lagi liturgi, tapi iman kita kepada Yesus Kristus. Begitu Anda beriman kepada kesanggupannya, sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Apa enggak dahsyat Tuhan itu? Apa enggak baik Tuhan Yesus? Lewat kematiannya lah dia menjawab segala pergumulan. Masalah ibadah yang dikejar banyak orang. Gara-gara ibadah orang mesti bunuh-bunuhan. Gara-gara ibadah orang mesti bakar ini bakar itu. Gara-gara agama orang bisa saling memberbunuhan, adik kakak. Bahkan satu gereja pun. Berapa puluh tahun yang lampau, waktu peristiwa HKBP di Sumatera Utara, hanya ketua sinode yang sedikit clash, sehingga saling membunuh. Adik dan kakak bisa saling membunuh, hanya berbeda iporusnya. Sehingga tersiar kabar di mana-mana. Kalau anak-anak bertengkar, mamanya bilang, jangan berantem kayak pendeta. Sampai ada istilah seperti itu. Kenapa? Hanya soal ibadah, soal kepentingan-kepentingan yang tidak bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang dapat dimengerti. Mari kita berjalan dengan hati lurus. Kristus telah menyelesaikan semua. Bertalian dengan ibadah sekali lagi. Ibadah tentukan oleh tempat, ibadah tentukan oleh liturgi, ibadah tentukan oleh tata kerama. Ibadahnya tentukan kepada iman, kepada Yesus Kristus. Pintu masuk, jalan masuk kepada Tuhan Allah. Ayat yang terakhir dalam buku Wahyu, Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Aku membuka pintu bagimu. Segala pintu, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu anugerah, pintu apa saja, termasuk pintu sorga. Kristus yang membukanya. Ayatnya lebih jauh berkata, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara lihat di situ bagaimana dia adalah segalanya. Kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kematiannya. Saudara lihat di situ jawaban yang ketiga. Jawaban terhadap ancaman alam. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara lihat di situ bagaimana dia Tuhan atas alam. Sekarang orang takut bepergian karena alam yang mengancam. Pesawat yang jatuh, kapal-kapal di laut yang tenggelam, ada di darat tanah yang longsor. Sementara saya ngomong ini, duka cita sedang melanda kota Sukabumi karena tanah longsor yang luar biasa. Berapa puluh mayat yang masih belum diketemu. Manusia lalu takut kepada alam. Tapi hari ini dengan batu-batu, di sini kita lihat batu-batu yang gempa bumi yang terjadi. Tuhan diizinkan, berarti dia Tuhan atas alam. Dia Tuhan atas langit, atas bumi, atas lautan, atas daratan, dan segala perkara. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti jika kau pergi untuk menginjil,
Kau pergi untuk nafkah. Kau pergi untuk sesuatu yang kau perbutuhkan. Untuk kepentingan dirimu, keluargamu, dan demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Berangkat. Berjalan dengan iman. Panggil namanya. Waktu kita mau berangkat pergi ke Israel, orang takut. Banyak yang batal. Oleh karena nggak aman. Di koran, wih, ngeri. Tapi waktu menyanyi kor kemarin dari Rembongan, saya katakan daerah yang paling aman adalah Israel. Hanya di koran kita baca ngeri, takut, tetapi di sana tidak dengar dentuman senjata satu pun tidak terdengar. Berangkat dengan Tuhan. Karenanya barang apapun yang kau buat, kata Alkitab, lakukanlah dalam nama Tuhan. Dapatkah kita pergi ke kantor, begitu pegang setir kau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Begitu kau masuk kantor, kau berteriak dalam nama Yesus. Kau duduk di meja dan kau berkata dalam nama Yesus, apapun yang kau kerjakan hari ini, bantu aku ya Tuhan. Libatkan nama orang ini, nama Yesus Kristus maksud saya. Tuhan yang tidak berubah, karena kuasai alam. Segala perkara adalah genggamannya. Kepada lautan yang bergelora dia berkata diam. Maka teduhlah lautan itu. Dan murid-murid berkata, siapakah orang ini? Sehingga alam pun tunduk pada perintahnya. Dia sama dan tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang terakhir, jawaban atas maut dan kematian. Ayat masih pada ayat 52. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Masalah yang paling penting bagi manusia adalah mereka takut mati. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian hanya jembatan yang menghubungi yang fana dan yang beka, yang sementara dan yang kekal. Kematian cuma jembatan yang mempertemukan kita dengan Tuhan Allah. Kisah ini telah saya ceritakan beberapa saat yang lampau. Izinkan saya mengingatkan kembali cerita ini untuk menekankan pada kita, kematian bukan akhir dari kehidupan manusia. Ada sebuah buku yang berkisah. Satu waktu Allah mengutus Gabriel atau Jibril untuk mengambil nyawa dari Abraham. Malaikat datang dan lapor, aku Jibril, diutus Allah untuk mengambil nyawamu. Abraham protes dan berkata kepada malaikat, aku keberatan nyawaku diambil. Pulang dan katakan kepada Tuhan Allah, tegakah Tuhan mencabut nyawa orang yang dikasihinya, orang yang menjadi sahabatnya. Lalu Gabriel tidak bisa berbuat banyak, dia kembali ke surga. Dia lapor sama Tuhan Allah, perintahmu telah kulaksanakan untuk mencabut nyawa Abraham. Tapi Abraham keberatan, dia berkata, tegakah Allah mencabut nyawa seorang yang dikasihinya, seorang yang menjadi sahabatnya. Allah senyum dan Allah berkata kepada Gabriel, kembali kepada Abraham dan berkata begini, pernahkah kau baca dan pernahkah kau dengar? Ada seorang kekasih pun menolak untuk menjumpai kekasihnya. Ada seorang sahabat pun menolak untuk menjumpai sahabatnya. Benar, aku sahabat Abraham, aku kekasihnya. Karenanya aku tidak tega, dengan tanganku sering mencabut nyawanya, dan karenanya aku utus engkau untuk mencabut nyawanya. Kembali, lapor dan katakan itu kepadanya. Gabriel datang kembali dan berkata, protesmu telah kusampaikan kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah senyum dan dia berkata begini, pernahkah kau dengar dan pernahkah kau baca? Ada seorang kekasih dan seorang sahabat menolak untuk menjumpai kekasih dan sahabatnya. Benar, Abraham itu kekasihku, sahabatku. Karenanya aku tidak tega, dengan tanganku sering mencabut nyawanya. Karenanya aku mengutus kau untuk mencabut nyawanya. Mendengarkan kalimat itu, Abraham terdiam. Dan dia berkata begini, kalau begitu, cabutlah nyawaku sekarang juga. Dan kalimat terakhir komentarnya berbunyi, kematian hanya jembatan yang menghubungkan dua orang kekasih, Allah dan kita yang dikasihinya, atau kita dan Allah yang mengasihi kita. Kematian cuma jembatan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karenanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Apakah saudara takut mati? Ataukah kematian itu jembatan
untuk menjumpai orang-orang yang telah mendahului kita. Anda mungkin kehilangan 1-2 orang-orang yang sudah kasih, istri, suami, anak, orang-orang yang sudah tidak anggap. Kok kenapa dia mati lebih awal? Kenapa bukan aku? Ada orang tua yang kehilangan anaknya, dia bilang, Tuhan, kenapa bukan aku saja? 2 hari yang lalu saya telepon kakak saya, bapak dia dengan bapak saya, adik kakak. Di samping saya telepon adik saya kandung, maka saya telepon kakak ini. Saya bilang sama dia, Bung, saya pendeta Yakub. Ade, apa kabar? Saya belum ngomong lagi, dia sudah ngomong gini, Ade, jaga diri, makan hati-hati, jangan sampai kau sakit, jangan sampai kau mati lebih awal. Biar kakak saja sudah tua bangka begini, biar kakak yang mati, jangan kau. Orang takut mati. Saya bilang, kakak, soal mati hidup bukan tergantung kepada makan. Ada banyak orang sekarang yang mati karena makanan. Jadi bukan mati hidup tergantung makan, kakak. Tergantung dia pemberi hidup yang berkata, siapakah di antara kamu yang dengan khawatirnya dapat memperpanjang usianya? Barang sehasta saja. Apakah sudah takut mati atau sedih? Karena Tuhan panggil orang-orang yang sudah kasih. Dia Tuhan atas kematian. Dia Tuhan yang memperpanjang umur dan juga berhak untuk mencabutnya. Bagi dialah kemuliaan dan hormat. Hari ini kita berada dalam perayaan kematiannya. Dan 4 hal yang dia kerjakan. Dia Tuhan atas waktu. Dia Tuhan atas ibadah. Dia Tuhan atas hal-hal yang mungkin bernama akses kepada Tuhan Allah. Dan dia juga Tuhan yang memberikan kita pengharapan untuk menghadapi kematian. Hari-hari yang sulit ke depan. Mati hidup kita tidak ada pada tangan kita, bukan pada tangan manusia, pada tangan Dia, Tuhan Sarwa Sekalian Alam. Amin.